Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Keva Mangsevina, absen 17 dari kelas 11-8 SMA Negeri 2 Tegal. Hari ini saya akan memberikan salah satu materi PJOK, yaitu All About HIV/AIDS atau semua hal mengenai HIV/AIDS. Pertama-tama kita akan mengenal lebih dahulu apa itu HIV/AIDS. Jadi, HIV/AIDS adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus Acquired Immunodeficiency Syndrome. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, sementara AIDS adalah tahap akhir dari infeksi HIV, di mana sistem kekebalan tubuh telah memburuk secara signifikan. HIV menyerang sel-sel kekebalan tubuh, terutama sel CD4, yang berperan penting dalam melawan infeksi dan penyakit. Seiring waktu, virus ini melemahkan sistem kekebalan tubuh, sehingga tubuh menjadi rentan terhadap infeksi dan penyakit lainnya. Selanjutnya, kita akan mengetahui lebih lanjut mengenai sejarah dari HIV/AIDS. Jadi, awalnya itu, virus HIV pertama kali diidentifikasi pada tahun 1981 di Amerika Serikat. Pada awalnya, penyakit ini ditemukan terutama pada kelompok resiko tinggi seperti pria yang berhubungan seks dengan pria dan pengguna narkoba suntik. Namun, seiring berjalannya waktu, virus ini menyebar ke berbagai polusi dan negara di seluruh dunia. HIV/AIDS telah menjadi salah satu pandemi global yang paling merusak, mempengaruhi jutaan orang di seluruh dunia. Penyebaran virus ini terus berlanjut, namun dengan kemajuan dalam penelitian dan pengobatan, kita memiliki harapan untuk mengendalikan penyebarannya. Namun, pencegahan tetap menjadi langkah yang paling penting dalam melawan HIV/AIDS. Nah, maka dari itu adalah salah satu yang kita pelajari hari ini adalah cara penularan HIV/AIDS. Yang pertama adalah penularan melalui hubungan seksual. Salah satu cara penularan HIV/AIDS yang paling umum adalah melalui hubungan seksual tanpa pengalaman dengan orang yang terinfeksi. Virus ini dapat masuk ke dalam tubuh melalui luka kecil atau lecet pada alat kelamin atau membran lendir seperti vagina, anus, atau mulut. Oleh karena itu, penggunaan kondom saat berhubungan seks adalah langkah penting dalam pencegahan penularan HIV/AIDS. Yang kedua, yaitu penularan melalui jarum suntik. Bagi mereka yang menggunakan jarum suntik bersama dengan orang yang terinfeksi HIV, ada risiko penularan virus ini. Jarum yang terkontaminasi dapat menyebabkan masuknya virus ke dalam tubuh. Penting untuk menggunakan jarum suntik yang steril dan tidak berbagi jarum dengan orang lain untuk menghindari resiko penularan HIV/AIDS. Yang ketiga, ada penularan dari ibu ke bayi. Jadi, seorang ibu yang terinfeksi HIV juga dapat menularkan virus ini kepada bayinya selama kehamilan, persalinan, atau menyusui. Namun, dengan perawatan yang tepat, risiko penularan dapat dikurangi secara signifikan. Pengobatan antiretroviral dapat diberikan kepada ibu hamil dan bayi yang baru lahir untuk mengurangi resiko penularan HIV. Setelah cara penularan, berikutnya yang perlu kita pelajari adalah tanda dan gejala HIV/AIDS. Tahap pertama adalah tahap infeksi awal. Pada tahap awal infeksi HIV, banyak orang mungkin tidak mengalami gejala sama sekali. Namun, beberapa orang dapat mengalami gejala mirip flu dalam beberapa minggu setelah terinfeksi. Gejala ini dapat termasuk demam, lelah, sakit kepala, pembengkakan pada kelenjar getah bening, dan ruam kulit. Gejala ini mungkin berlangsung selama beberapa minggu dan kemudian menghilang. Tahap selanjutnya adalah tahap laten. Setelah tahap infeksi awal, virus HIV dapat memasuki tahap laten, di mana tidak ada gejala yang terlihat. Ini bisa berlangsung selama beberapa tahun, tergantung pada kekuatan sistem kekebalan tubuh individu. Selama tahap ini, virus tetap aktif di dalam tubuh dan dapat merusak sel-sel kekebalan tubuh secara perlahan. Tahap akhir seperti yang kita ketahui adalah tahap AIDS. Tahap akhir dari infeksi HIV adalah ketika sistem kekebalan tubuh telah sangat lemah sehingga jadi sering infeksi dan penyakit yang berat. Beberapa gejala yang mungkin muncul pada tahap ini termasuk penurunan berat badan yang signifikan, demam yang persisten, batuk yang berkepanjangan, diare kronis, lesi kulit, dan infeksi jamur yang sering kambuh. Melihat gejala-gejala tersebut, selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah metode diagnosis HIV/AIDS. Yang pertama adalah tes HIV antibody. Tes HIV antibody adalah metode paling umum yang digunakan untuk mendeteksi HIV. Tes ini dilakukan dengan mengambil sampel darah dan mencari keberadaan antibody yang diproduksi oleh tubuh sebagai respon terhadap virus HIV. Namun, tes ini tidak dapat mendeteksi infeksi yang sangat baru karena tubuh dapat membutuhkan beberapa waktu untuk menghasilkan antibodi yang cukup. Yang kedua, ada tes HIV antigen. Tes HIV antigen ini adalah metode yang lebih sensitif, yaitu untuk mendeteksi infeksi HIV yang lebih baru.
Tes ini mencari keberadaan antigen HIV, yaitu protein yang diproduksi oleh virus itu sendiri. Tes ini dapat memberikan hasil yang lebih cepat daripada tes antibodi dan lebih akurat dalam mendeteksi infeksi yang baru terjadi. Yang ketiga ada tes genetik seperti tes PCR atau Polymerase Chain Reaction. Dapat digunakan untuk mendeteksi materi genetik virus HIV dalam darah. Metode ini sangat sensitif dan dapat mendeteksi infeksi HIV dalam waktu yang lebih singkat daripada tes antibodi atau antigen. Tes genetik juga digunakan dalam pengujian bayi yang lahir dari ibu yang terinfeksi HIV. Nah, selanjutnya kita akan sampai pada tahap pencegahan HIV/AIDS. Yang pertama yaitu penggunaan kondom. Penggunaan kondom adalah langkah yang penting dalam mencegah penularan HIV/AIDS melalui hubungan seksual. Kondom yang digunakan dengan benar dan konsisten dapat membantu melindungi diri sendiri dan pasangan dari infeksi HIV dan penyakit penularan seksual lainnya. Yang kedua yaitu penggunaan jarum suntik yang steril. Bagi mereka yang menggunakan jarum suntik, penting untuk menggunakan jarum yang steril dan tidak berbagi jarum dengan orang lain. Jarum yang tidak steril dapat menyebabkan penularan virus HIV. Penggunaan jarum suntik yang steril adalah langkah penting dalam mencegah penularan HIV/AIDS. Yang ketiga ada tes HIV secara rutin. Menjalani tes HIV secara rutin adalah langkah penting dalam mencegah penyebaran virus ini. Dengan mengetahui status HIV Anda dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi diri sendiri dan pasangan Anda, seperti menggunakan pengaman saat berhubungan seks dan menghindari berbagi jarum suntik. Selanjutnya ada pengobatan antiretroviral. Pengobatan antiretroviral adalah terapi yang digunakan untuk mengendalikan infeksi HIV. Pengobatan ini ditetapkan menyembuhkan HIV/AIDS, tapi dapat membantu menjaga sistem kekebalan tubuh agar tetap kuat dan mencegah perkembangan penyakit AIDS. Mengikuti terapi antiretroviral dengan disiplin dan konsisten sangat penting untuk menjaga kesehatan dan memperlambat perkembangan HIV/AIDS. Nah, berikutnya adalah dari kacamata para siswa. Jadi, apa itu sih peran pendidikan dalam pencegahan HIV/AIDS? Nah, pendidikan tentang HIV/AIDS ini memiliki peran penting dalam pencegahan dan pengendalian penyebaran HIV. Melalui pendidikan yang tepat, siswa dapat memperoleh pengetahuan yang akurat tentang HIV/AIDS, yaitu seperti cara penularan, tanda dan gejala, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil. Pendidikan ini juga membantu menghilangkan miskonsepsi dan kesalahpahaman yang dapat menyebabkan stigma dan diskriminasi. Peran selanjutnya yaitu penguatan keterampilan pencegahan. Pendidikan PJOK juga dapat memberikan siswa dengan keterampilan pencegahan yang praktis. Ini termasuk memperkenalkan penggunaan kondom yang benar, menjelaskan pentingnya penggunaan jarum suntik yang steril, dan mengajarkan strategi pengambilan keputusan yang sehat dalam konteks hubungan seksual. Dengan memberikan siswa dengan keterampilan ini, mereka dapat mengambil tindakan pencegahan yang lebih efektif dalam kehidupan mereka. Lalu ada promosi kesadaran dan empati. Pendidikan PJOK juga dapat membantu mempromosikan kesadaran dan empati terhadap penderita HIV/AIDS. Melalui diskusi dan kegiatan yang membangun pemahaman dan empati, siswa dapat belajar untuk menghormati dan mendukung individu yang hidup dengan kondisi ini. Kesadaran dan empati yang lebih besar membantu mengurangi stigma dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung. Sekiranya itu saja materi mengenai HIV/AIDS yang dapat saya paparkan. Semoga materi tersebut membantu pengetahuan kalian lebih lanjut mengenai HIV/AIDS. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.